Pindahnya ruangan sudah disampaikan oleh pihak Sarpras pada hari Kamis ke kepala sekolah, petugas kebersihan, office boy, dan salah satu siswa Rohkris. Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pagi, pada saatnya kegiatan akan dimulai, petugas kebersihan terlambat untuk membuka pintu ruangan, sementara siswa Rohkris sudah datang. Jadi ketika mereka menunggu di lorong ruang pertemuan, jadi foto yang beredar di media bahwa seakan-akan murid sedang duduk di selasar pelataran lorong karena tidak beri ruangan untuk kegiatan sebenarnya tidak sesuai dengan yang diberitakan. Kejadiannya sebenarnya adalah para siswa sedang menunggu dibukakan pintu oleh office boy yang memegang kunci ruangan tersebut. Ketika ruang pertemuan akhirnya telah dibuka, maka para siswa kemudian masuk dan melakukan aktivitas keagamaan sebagaimana mestinya. Hingga kini pun kegiatan doa pagi saat teduh sudah kembali menggunakan ruang multiguna bawah seperti biasanya. Jadi poin yang pertama ini jelas mereka mengatakan bahwa sebenarnya bukan mereka tidak diberi ruang, cuman OB-nya, office boy-nya terlambat buka ruang itu, jadi seakan-akan mereka tidak ada ruang. Ya, ini sebagai klarifikasi di poin pertama. Yang kedua, poin kedua tercantum dalam tulisan tersebut bahwa staf kesiswaan sempat melontarkan kata-kata akan membubarkan Rohkris. Miris memang melihat kondisi siswa-siswa penerus bangsa ini yang mendapatkan diskriminasi. Kronologi sebenarnya adalah dikarenakan sedang berlangsungnya kegiatan PTS, penilaian tengah semester, maka staf kesiswaan mengumumkan informasi kepada seluruh siswa di sekolah bahwa terhitung dari hari Selasa 20 September hingga 30 September 2022, kegiatan ekskul ekstrakurikuler ditiadakan sementara. Kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud ditujukan untuk seluruh ekstrakurikuler tanpa terkecuali selama kegiatan PTS berlangsung. Hal ini dilakukan agar seluruh siswa-siswi fokus pada kegiatan penilaian tengah semester. Jadi tidak pernah ada pernyataan dari staf kesiswaan seperti yang tertulis bahwa akan membubarkan ekskul, terlebih secara spesifik kepada Rohkris. Dan terhitung dari Senin 3 Oktober 2022, seluruh ekskul diperkenankan kembali untuk melakukan kegiatan seperti biasa. Jadi menurut mereka tidak ada pembubaran, itu hanya penutupan sementara sampai PTS itu selesai. Dan kesimpulannya tidak ada praktik diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu dengan baik oleh sekolah, tidak ada larangan apapun untuk mengadakan kegiatan agama di SMA Negeri 2 Depok, tidak ada pembubaran ekskul hingga saat ini. Ini Depok 6 Oktober 2022 ya, Kepala SMA Negeri 2 Depok dan juga Dr. Wawan Ridwan dan juga Wakasek Kesiswaan Haryanto, Pak Haryanto MA dengan cap dari SMA Negeri 2 Depok. Dan ini adalah surat resmi yang diberikan di mana klarifikasi bahwa apa yang diberitakan itu nggak benar ya. Mudah-mudahan hal ini benar-benar terjadi. Dan saya akan senang dan saya sangat bersyukur jika memang teman-teman yang ada di SMA Negeri 2 Depok itu mereka tidak mengalami yang namanya diskriminasi. Dan tentunya itu adalah bisa menjadi contoh di mana sekolah negeri memang harus mengedepankan semua agama tanpa terkecuali. Dan mudah-mudahan kami bisa menitipkan anak kami di sana dan semangat untuk tenaga didik dan semua guru-guru yang ada di sekolah SMA Negeri 2 Depok terus jaga nafas toleransi yang luar biasa di Indonesia ini. Dan saya doakan terus menerus sekolah ini tetap maju, semakin maju lagi dan bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain yang saat ini masih melakukan yang namanya diskriminasi. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan mohon maaf untuk video yang saya buat reactionnya saya akan tarik kembali dan saya akan tetap publish video yang ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Itu tadi teman-teman video klarifikasi dari Luis Prasetyo ya. Setelah beberapa waktu yang lalu menggebu-gebu memberikan reaksi cepat terhadap pemberitaan tentang adanya diskriminasi terhadap siswa-siswa Kristen di sekolah SMA Negeri 2 Depok ya.
dengan narasi-narasi atau pilihan-pilihan kata yang bersifat menuduh terhadap pihak sekolah ya, kemudian dihubung-hubungkan dengan perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh umat Islam kepada minoritas. Kemarin dengan gagahnya ngomong ya, wah ini harus ditindak ini, pihak sekolah diskriminasi, tidak pantas sekali memperlakukan siswa-siswa Kristen seperti itu, tidak menyiapkan fasilitas untuk istilahnya melakukan saat teduh gitu. Ya teman-teman bisa lihat sendiri videonya ya, beberapa waktu yang lalu ya. Dan ketika kemudian muncul klarifikasi dari pihak sekolah, terus kemudian pihak-pihak yang lain juga ikut bersuara, bahkan ada kunjungan dari DPRD setempat yang menyatakan sebenarnya semuanya itu adalah disinformasi, ada informasi yang salah yang bersumber dari guru rohani ekskul agama Kristen ya, yang saat itu memfoto siswa-siswa Kristen yang ada di tangga ya. Padahal ya memang saat itu ruang multiguna lagi digunakan untuk menyimpan seragam. Kemudian ada hal-hal yang lain yang menyebabkan para siswa itu tidak melakukan saat teduh di ruangan biasa, di ruangan yang seperti biasa gitu. Jadi itu kejadian insidentil, bukan sesuatu yang direncanakan. Tapi Louis Prasetyo, wah ya memang mungkin karena kebenciannya terhadap Islam, kemudian negatif thinkingnya terhadap umat Islam, itu dia membuat satu video yang sekali lagi bersifat menyudutkan pihak sekolah, dalam hal ini dihubungkan dengan perilaku umat Islam. Dan kali ini dengan lemah gemulai dia memberikan klarifikasi, meminta maaf, bahkan dia mengatakan telah menghapus, men-take down video tentang kejadian yang ada di SMA 2 Negeri Depok. Enak sekali orang ini ya, dia yang nuduh, kemudian dia yang mengklarifikasi sendiri. Padahal ya sekali lagi pernah aku sampaikan, omongan itu seperti anak panah, begitu dilepaskan itu sebenarnya tidak bisa ditarik, kecuali dalam film-film kartun gitu. Jadi mungkin karena ketakutan ya Louis Prasetyo ya. Memang kalau dalam hukum pidana menyebarkan berita bohong atau berita yang tidak lengkap atau berita yang tidak bisa dipastikan kebenaran, itu konsekuensinya adalah pidana penjara. Dan sekali lagi karena ketakutan soal itu, Louis Prasetyo kemudian menghapus videonya. Ya itu teman-teman, golongan orang-orang yang coba jadi civil journalism, jadi wartawan sipil begitu, yang tidak profesional mencari data-data yang berimbang begitu, akhirnya membuat satu video yang sepihak dan ujungnya juga meminta maaf gitu. Ini orang-orang yang kecepatan omongnya melebihi kecepatan berpikirnya. Oke, demikian yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.